Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami di sini dari kelompok 22 yang ingin mempresentasikan tentang notasi BNF. Kami dari saya sendiri, Muhammad Ahi Gifari, Jihan Lutfian Ardana, dan Natasha Deviana. Untuk materi pertama akan dibacakan langsung oleh Saudari Natasha Deviana. 1. Sejarah notasi Backus-Naur form. BNF diusulkan pada sekitar tahun 1959 untuk menggambarkan sintaks Algol 60 oleh John Backus. Salah satu dari 13 orang-orang di komite Algol 60, John Backus dari IBM juga salah satunya dari tokoh-tokoh utama yang bertanggung jawab untuk Fortran karena modifikasinya dan menggunakan BNF secara ekstensif sebagai editor laporan Algol 60, Peter Naur dari Universitas Copenhagen juga terkait dengannya. Ide-ide ditemukan secara independen sebelumnya oleh Noam Chomsky, seorang ahli bahasa di tahun 1956. BNF dan ekstensinya telah menjadi alat standar untuk mendeskripsikan sintaksis notasi pemrograman. Dan dalam banyak kasus bagian dari compilers dibuat secara otomatis dari deskripsi BNF. 2. Pengertian notasi Backus-Naur form. BNF atau Backus-Naur form adalah bahasa meta yang dapat digunakan untuk mendefinisikan struktur leksikal dan sintaksis bahasa lain. Pada umumnya, mempelajari bahasa BNF bertujuan untuk mendefinisikan bahasa baru. Backus-Naur form, yang juga dikenal dengan istilah Backus-Normal form, merupakan sebuah metasintak untuk menjelaskan konteks pre-grammars. Istilah BNF diambil dari dua nama, yaitu John Backus dan Peter Naur. BNF banyak digunakan sebagai notasi untuk mendeskripsikan grammar dari bahasa pemrograman. 3. Simbol-simbol dalam notasi BNF. Simbol-simbol yang dipakai dalam notasi BNF, ada simbol tanda panah kanan, didefinisikan sebagai atau menghasilkan. Ada simbol titik dua sama dengan, identik dengan simbol tanda panah kanan dalam aturan produksi. Ada simbol garis lurus, sama dengan atau. Ada simbol kurung siku, mengapit simbol variabel atau non-terminal. Ada simbol kurung perawal, pengulangan 0 sampai n kali. Selanjutnya yang keempat yaitu aturan produksi dalam notasi BNF. Terdapat aturan produksi sebagai berikut. S menghasilkan A, atau S menghasilkan A ditambah B, atau S menghasilkan A dikurang B. Di bawahnya A menghasilkan B. Notasi BNF-nya adalah sebagai berikut. S menghasilkan non-terminal A, atau S menghasilkan non-terminal A ditambah non-terminal B, atau S menghasilkan non-terminal A dikurang non-terminal B. Kemudian A menghasilkan B. Kalimat dihasilkan dari subjek, kata kerja, dan objek. Subjek dihasilkan dari kata benda, atau artikel kata benda, atau kata sifat dan kata benda, atau artikel kata sifat dan kata benda. Kata sifat dihasilkan dari kata sifat itu sendiri, atau gabungan dari kata sifat. Kemudian ada objek, di sini menghasilkan subjek. Kata benda bisa diisi dengan handphone, atau komputer, atau helm, atau baju. Artikel bisa diisi dengan kata itu atau bisa diisi dengan kata sebuah. Kata sifat bisa diisi dengan kata manis atau asam atau lembut atau halus. Kata kerja bisa diisi dengan kata adalah atau membuat. Simbol titik dua sama dengan berarti nama di sisi kiri ditentukan oleh ekspresi di sisi kanan. Nama dalam sepasang tanda kurung siku adalah non-terminal, yang berarti bahwa nama tersebut perlu didefinisikan lebih lanjut. Bila garis vertikal bisa disebut dengan atau. Nama yang dicetak tebal adalah terminal, yang berarti bahwa nama tersebut tidak perlu didefinisikan lebih lanjut karena mereka membentuk kosakata bahasa.
BNF digunakan untuk menggambarkan angka, konstanta integer, dan ekspresi aritmatika yang disederhanakan. Dua aturan dapat digunakan untuk menunjukkan digit bisa jadi 0 atau 1. Digit bisa menghasilkan 0, digit bisa menghasilkan 1. Digit terdiri dari 0, digit terdiri dari 1. Kedua aturan ini yang mengekspresikan bentuk berbeda untuk non-terminal yang sama. Dapat disingkat menggunakan simbol vertikal dibaca sebagai atau. Digit dapat terdiri dari 0 atau 1. Singkatan ini dapat digunakan untuk menentukan semua angka, di mana digit dapat terdiri dari angka 0 sampai dengan 9. Selanjutnya adalah contoh dari notasi BNF. Untuk contoh pertama di sini itu untuk mendefinisikan nama. Nama terdiri dari 3 suku kata. Masing-masing suku kata dapat definisikan dari kata-kata. Untuk kata sendiri didefinisikan atau dihasilkan dari huruf-huruf dari A atau B atau C atau D sampai dengan atau Z. Contoh selanjutnya adalah untuk mendefinisikan alamat. Alamat sendiri dihasilkan dari nama jalan, kota, dan kode pos. Untuk nama jalan bisa dihasilkan dari nama jalan itu sendiri atau kata. Untuk kota dihasilkan dari kata. Untuk kode pos dihasilkan dari 4 variabel angka. Untuk angka dihasilkan dari huruf-huruf alfabet dari A atau B atau C sampai dengan atau Z. Lalu untuk angka terdiri dari semua angka dari 0 atau 1 atau 2 atau seterusnya sampai dengan atau 9. Selanjutnya untuk operasi dua bilangan, notasi BNF-nya adalah terdiri dari angka, operasi, dan angka. Untuk operasi bisa digunakan operasi aritmatika seperti tambah dan kurang, operasi perbandingan sama dengan, lebih dari sama dengan, atau dengan operasi logika seperti AND, OR, atau NOT. Untuk angka diambil dari nomor-nomor, yaitu dari angka 0, atau 1, atau 2, sampai dengan seterusnya, sampai dengan atau 9. Di sini ada ekspresi dari notasi BNF. Untuk ekspresi bisa dihasilkan dari variabel term, atau ekspresi ditambah term, atau ekspresi dikurang dari term. Untuk term sendiri dihasilkan dari faktor, atau term dikali faktor, atau term dibagi faktor. Untuk faktor bisa dihasilkan dari sebuah angka atau ekspresi lainnya. Untuk angka bisa dihasilkan dari nomor 0, atau 1, atau 2, sampai dengan atau 9. Selanjutnya untuk contoh notasi BNF pada pemrograman bahasa program, di sini untuk pengondisian if, untuk menghasilkan sebuah pengondisian if dihasilkan dari terminal if, kemudian ada terminal kurung buka, lalu ada variabel kondisi, diteruskan dengan terminal kurung tutup, lalu ada kurung kurawal buka, kemudian ada variabel blok kode dan kurung kurawal tutup terminal. Selanjutnya untuk blok kode berisi dengan pernyataan-pernyataan. Untuk kondisi diisi dengan sebuah ekspresi logika. Sebuah ekspresi logika dihasilkan dari variabel, ada operator perbandingannya, kemudian nilainya. Atau ekspresi logika dihasilkan dari ekspresi logika itu sendiri, operator logika, dan ekspresi logika. Sebuah variabel bisa menampung alfanumerik, yaitu A atau B atau C sama dengan atau Z, atau nomor dari 0 atau 1 atau 2 sampai dengan atau 9. Untuk operator perbandingan dihasilkan dari operator-operator perbandingan yang sudah ada, yaitu ada sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Untuk operator logika digunakan operator logika dan atau perbandingan atau. Untuk nilai bisa bernilai angka atau string atau boolean. Untuk variabel angka bisa terdiri dari angka 0 atau 1 atau 2 atau seterusnya sampai dengan 9. Untuk string bisa diisi dengan bebas sesuai dengan peraturannya. Kemudian ada boolean yang terdiri dari true atau false atau dengan 0 atau 1. Baik, itu saja presentasi notasi BNF dari kami. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.